Pemirsa, sebuah pohon beringin roboh menimpa warung dan 3 mobil di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Pohon berukuran besar ini roboh setelah diterpa angin kencang disertai hujan deras. Hujan deras disertai angin kencang merobohkan pohon beringin setinggi 7 meter di Jalan Sulaiman, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Pohon berdiameter 1 meter ini menimpa sebuah warung kopi, 3 mobil, serta 1 motor. Warung kopi rusak berat sementara kaca depan mobil pecah. Akibat robohnya pohon beringin ini, ruas Jalan Sulaiman Kemanggisan tertutup badan pohon dan tak dapat dilalui oleh kendaraan. Keluarga korban tewas yang diduga dianiaya security mendatangi Rumah Sakit Rajak, Jakarta. Mereka meminta pihak rumah sakit bertanggung jawab atas kematian korban. Tolong dibantu, diamankan, diberantas, nyawa balap nyawa. Ini ibu dengan ibu siapa, Bu? Sumiati. Ibu apanya korban, Bu? Keluarganya. Keluarga korban tewas karena diduga dianiaya security rumah sakit mengamuk di halaman Rumah Sakit Rajak, Salemba, Jakarta Pusat. Keluarga meminta pihak rumah sakit bertanggung jawab atas kematian Amin Kurniawan yang diduga tewas akibat dianiaya sejumlah oknum security rumah sakit karena dituduh mencuri sebuah telepon genggam. Bahkan keluarga korban lainnya nyaris memukuli petugas security rumah sakit. Beruntung, polisi yang ada di lokasi berhasil meraih keributan. Aksi mengamuk satu keluarga dilakukan usai mereka memakamkan jenazah korban di TPU Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Kematian korban itu ya karena dia mengalami pembengkakan pendarahan di kepala yang sedang diselidiki sampai saat ini, dan itu juga tidak tahu karena pukulan benda tumpulkan atau dengan tangan kah. Itu dilakukan sama siapa sih, Bu, oknumnya, Bu? Sebenarnya jujur sih lagi masih dalam pihak penyelidikan ya. Untuk terkaitnya sih mungkin dari Polres ada pemanggilan polisi untuk gelar perkara di Polres Jakarta Pusat. Sementara itu polisi menduga korban tewas karena dianiaya. Korban mengalami luka parah di kepala serta luka lebam di sekujur tubuh. Untuk kita tadi dari Polsek membantu pihak Polres karena istri korban melapor ke Polres. Kita sekitar 10 saksi dibawa ke Polres. Siapa aja, Pak? Antara lain ya pihak dari security rumah sakit, kemudian ada karyawan dan warga di sekitar rumah sakit tersebut. Ya, Pak, untuk lokasi TKP penganiayaan kesimpulannya memang di area rumah sakit apa gimana, Pak? Masih dalam penyelidikan pihak Polres Jakarta Pusat ya. Polisi meriksa 10 saksi termasuk petugas keamanan dari rumah sakit tersebut. Keluarga berharap polisi segera mengusut tuntas kasus ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di hutan Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad tertutupi daun dan ranting pohon dengan kondisi tangan terikat tali plastik dan luka di wajah. Saat ditemukan pertama kali oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, jasad korban sudah membengkak dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan identifikasi, petugas Polres Metro Bekasi Kota diduga merupakan jasad korban pembunuhan. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk identifikasi dan memastikan penyebab tewasnya korban. Hari ini kita menemukan sosok mayat laki-laki, identitas kita belum ketahui. Saat ini masih dalam proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk yang lainnya kita lakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat ini. Seorang suami tega memukul kepala istrinya menggunakan tabung gas hingga tewas. Pelaku kabur dan masih dalam pengejaran petugas kepolisian Polsek Jati Sampurna, Bekasi. Ibu rumah tangga ini tewas mengenaskan di tangan suaminya sendiri usai dipukul menggunakan tabung gas 3 kg di bagian kepala Rabu dini hari tadi. Korban merupakan warga Kampung Kranggan Kulon, Kota Bekasi, Jawa Barat ini ditemukan bersimbah darah di ruang tamu oleh anaknya yang masih berusia 5 tahun yang terus menangis hingga mengundang perhatian tetangga.
Menurut penuturan warga, suami korban Hari Purnama tega memukul korban dengan tabung gas akibat permasalahan rumah tangga. Ironisnya, pelaku melakukan aksi kejinya saat korban tengah tertidur memeluk anaknya. Histeris, nangis, ada warga yang dengar, disamperin ke sana. Ya lihat kondisi si anak itu memang udah berlumuran darah, minta tolong sama warga. Siapa yang berlumuran darah? Anaknya, anak yang pertamanya. Anak yang pertama, berarti luka-luka juga ya? Enggak, anak yang pertama enggak, karena posisi si anak itu saat itu sedang tidur dengan ibunya. Oh, tidur bareng. Tidur bareng dengan ibunya, kemungkinan dipukul dengan tabung gas itu atau gimana, ya darah itu ada di badan anak. Usai menghabisi nyawa istrinya, pelaku kabur dan masih dalam pengejaran petugas kepolisian Polsek Jatisampurna, Bekasi. Sementara jenazah almarhumah telah dimakamkan di TPU terdekat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Lalu apa sebenarnya yang membuat seorang suami tega menyakiti istrinya sendiri? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Felicitas Kaban, psikolog Universitas Tarumanegara. Selamat sore, Mbak Felicitas. Selamat sore, Mas David. Baik, Mbak, jika dilihat dari kasus ini sebenarnya apa saja faktor yang bisa mempengaruhi seorang suami tega membunuh istrinya sendiri? Ya, kalau lihat dari kasusnya kan pelakunya belum ditemukan ya, Mas Davi. Jadi banyak sekali kemungkinan yang harus kita dalami, yaitu adalah pasti konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga di mana berarti ketahanan emosional di situ dan gaya komunikasi antara suami istri, orang tua. Karena kalau dilihat ini termasuk dalam keluarga muda ya, Mas Davi, anaknya 5 tahun dan 2 tahun. Jadi mereka baru 5 tahun, sekitar 5-6 tahun berkeluarga, begitu bisa jadi. Nah, ini yang harus kita dalami, bahwa emosional suaminya seperti apa, emosional istrinya seperti apa. Demikian, Mas David. Baik, Mbak Feli, jika dilihat pada seseorang, adakah indikasi-indikasi awal yang bisa dikenali begitu dengan anggota keluarganya jika seseorang memiliki kecenderungan emosional yang tinggi? Betul, pastinya kita bisa mengobservasi bahwa terlibat cekcok gitu. Kalau ada peributan atau mereka bertengkar bisa terlihat oleh khalayak ramai gitu. Keluarga besar bisa tahu, mereka tidak bisa menyelesaikan secara internal. Itu adalah salah satu yang bisa kita observasi, indikasi bahwa ketahanan emosional atau pengelolaan emosional orang tersebut tidak terlalu matang, begitu Mas David. Baik, kalau dalam kebanyakan kasus rumah tangga biasanya apa saja yang memicu hal ini terjadi? Pasti yang nomor satu komunikasi, yang kedua finansial. Ini juga kita harus cari tahu bahwa apa background pendidikan suaminya, apa kegiatannya saat ini, bekerja secara rutinkah atau dia tidak bekerja, punya penghasilan tetapkah, sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga secara finansial kah. Itu faktor utama yang biasanya menjadi landasan perkelahian atau masalah dalam rumah tangga, Mas Davi. Baik, jika demikian artinya seseorang itu meluapkan emosinya. Apakah ada yang bisa dilakukan oleh seorang istri katakanlah untuk meredam emosi pasangannya jika memang hal itu terjadi? Ya, ini merupakan kebiasaan ya, kebiasaan dari pasangan, kebiasaan dari pola keluarga dalam memecahkan masalah, berbicara tentang suatu masalah, mencari solusi, itu jadi bisa budaya di keluarganya. Bisa jadi budaya mereka adalah memang mencari solusi dengan kekerasan, dengan tata bahasa suara tinggi, gitu. Kalau dilihat dari kejadiannya ini kan dini hari ya, Mas David, sekitar jam 2 dini hari, gitu. Jadi kalau mau dibilang istrinya harus bersiap atau ada cara supaya istrinya tidak menambah emosi suaminya, keadaannya kan istrinya sedang tertidur dan itu dini hari. Mungkin istrinya pun tidak mengetahui bahwa suaminya sedang meluap emosinya, ada masalah apa sehingga suaminya bisa melampiaskan ke dirinya. Jadi kita harus banyak sekali observasi dan mengulik ini, Mas David. Baik, Mbak Feli, jika dilihat dari ketahanan emosional orang itu kan beda-beda. Jika seseorang sudah membangun rumah tangga, rata-rata ketahanan emosionalnya ini bisa dipicu oleh hal apa saja? Bisa konflik internal antara suami istri, antara pola pengasuhan anak juga bisa, yang tadi saya bilang finansial juga bisa juga dari keluarga besar. Dapat intervensi dari keluarga besar, keluarga istri, keluarga suami, atau bisa jadi dari sosial.
gitu ya, tetangga, lingkungan, bahwa mereka misalnya memberitahukan bahwa seharusnya begini, seharusnya begitu, kenapa suamimu begini, kenapa istrimu begitu, gitu ya. Jadi banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi ketahanan mental, Mas David. Jika seseorang menghadapi situasi seperti ini, lantas bagaimana cara melampiaskan emosinya dengan cara yang benar? Bisa dengan apa yang bisa dilakukan? Ya, kita balik lagi ke tentang seseorang mau atau tidak ya. Kita bisa mencari pengetahuan di internet, media massa, bahwa bagaimana mengelola emosi yang baik. Ada webinar-webinar gratis mungkin, baca-baca artikel, bagaimana pengelolaan emosi saat marah, suami marah, pasangan marah. Gitu. Ada parenting class yang bisa diikuti, ada misalnya merit class, atau misalnya banyak sekali hal-hal. Boleh ya, kita boleh cari bahwa apa nih yang cocok buat saya, dan itu juga kita belajar, Mas Davi. Ada satu teknik yang cocok saat ini, mungkin nanti tidak. Kita coba lagi teknik lain. Ada misalnya pola satu yang hari ini tidak sesuai, tapi mungkin besok sesuai. Kenapa? Ya karena tadi banyak sekali tekanan dari lingkungan, diri sendiri yang kita juga tidak bisa tahu apa nih nanti yang akan datang. Masalah apa nih yang akan kita hadapi, gitu Mas David. Baik, artinya memang melampiaskan emosi dengan cara yang benar itu lebih penting, dan juga untuk menahan diri ya Mbak Feli terhadap keadaan yang mungkin dihadapi saat itu. Terima kasih Mbak Felicitas sudah berbagi informasi bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Pemirsa, 2 dari 9 orang anak buah kapal KM Liberty 1 yang hilang di perairan Bali ditemukan. 1 diantaranya meninggal dunia. Di sekitaran Laut Bali. Inilah video amatir penemuan 2 ABK KM Liberty 1 di sekitar perairan utara Bali. Keduanya ditemukan oleh kapal SPOB Seroja 01 dengan rute Kumai, Kalimantan dengan menuju pelabuhan Lembar, Lombok. 2 ABK yang ditemukan bernama Rivaldi Refli yang bertugas sebagai juru minyak, sementara 1 lagi yaitu Hadik Zain yang bertugas sebagai koki meninggal dunia. Basarnas melanjutkan pencarian 7 ABK lain yang masih hilang dengan KN SAR Arjuna 229. 2-3 hari ke depan kita optimalkan sesuai dengan SOP kami. Jadi kita lihat efektivitas operasi SAR ini juga, sekiranya perhitungan SAR map sudah kita cover semuanya dan tidak membuahkan hasil, tentunya hal ini kita akan hentikan. Tapi kita lihat dulu sejauh mana kita mampu mengcover area-area yang kita curigai. Terus kemudian yang kedua juga, sekiranya ada tanda-tanda dalam 2-3 hari ini 1-2 orang kita temukan, tentunya kita akan perpanjang bicara ini. Sekiranya 1-2 orang berhasil kita temukan atau tanda-tanda lain yang bisa memberi. KM Liberty 1 lepas sandar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Rio Flores, NTT Jumat lalu. Namun KM Liberty 1 tenggelam karena terkena badai pada Sabtu lalu di daerah perairan utara Bali. Seluruh kru kapal menyelamatkan diri menggunakan jaket penyelamat dan melepaskan 2 buah perahu penyelamat ke laut.